Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar pada hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat ya. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang globalisasi. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari yaitu bentuk-bentuk globalisasi, dampak globalisasi, dan upaya dalam menghadapi globalisasi. Apa sih yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi berasal dari kata global atau universal, yang artinya meliputi seluruh dunia atau mendunia. Globalisasi adalah proses saling terhubungnya seseorang, sekelompok orang, atau suatu negara dengan negara lain di dunia. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang perubahan sosial budaya kan? Nah, proses perubahan sosial budaya di era modern saat ini erat kaitannya dengan globalisasi. Globalisasi menjadikan masyarakat di seluruh dunia saling bergantung dalam berbagai kehidupan, baik bidang ilmu pengetahuan teknologi, komunikasi, budaya, ekonomi, transportasi, dan lain-lain. Bentuk globalisasi. Berikut merupakan bukti adanya globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain yang pertama yaitu bidang budaya, bidang komunikasi, bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir yaitu bidang transportasi. Bidang budaya. Globalisasi dalam bidang budaya banyak memberikan manfaat, salah satunya yaitu memperkaya budaya bangsa. Namun di sisi lain, globalisasi dalam bidang budaya memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa Indonesia. Contohnya saja yaitu budaya berpakaian bangsa Indonesia dengan luar negeri. Kemudian budaya berbahasa. Saat ini banyak kaum milenial belajar budaya K-pop atau bahasa K-pop. Itu saja mencerminkan bahwa adanya globalisasi dalam bidang budaya. Nah, dengan adanya globalisasi semacam ini, pelan-pelan budaya lokal dapat bergeser atau menghilang. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda atau generasi milenial harus tetap mempertahankan kekayaan budaya Indonesia. Kedua yaitu bidang komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi baik berupa lisan maupun tulis melalui media atau perantara. Globalisasi bidang komunikasi dapat kita lihat dari kemajuan teknologi komunikasi yang berkembang saat ini. Pada zaman dahulu kita sulit untuk mengakses internet. Jangankan internet, untuk berkomunikasi atau video call dengan saudara kita yang berada di luar kota itu saja sulit. Namun, saat ini dengan perkembangan zaman dan teknologi, kita dapat dengan mudah mengakses informasi dari luar negeri dan berbagai dunia dengan mudah, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Ketiga yaitu bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Globalisasi ekonomi dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi. Contohnya saja yaitu dengan adanya pasar bebas. Nah, dengan adanya pasar bebas, transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online. Kita mudah belanja barang dari luar negeri hanya dengan menggunakan gadget atau handphone. Selanjutnya yaitu globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan iptek mendorong semakin cepatnya globalisasi.
Globalisasi tidak terjadi secara otomatis, tapi ada penyebabnya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan iptek, akses informasi dan transportasi dapat dijangkau dengan cepat dan mudah. Dunia serasa tanpa batasan ruang dan waktu. Nah, tujuan utama perkembangan globalisasi iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia menjadi lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman. Dan yang terakhir yaitu globalisasi dalam bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan suatu barang atau manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Dan seperti yang Ustazah sampaikan tadi bahwa kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi menjadi semakin canggih. Dan peran transportasi bagi suatu negara itu sangat penting. Dengan kemajuan transportasi menjadi semakin canggih, kita dapat dengan mudah berpergian keluar kota atau keluar negeri menjadi lebih cepat. Lalu apa sih faktor pendorong terjadinya globalisasi transportasi? Dan yang pertama yaitu manusia menginginkan perubahan. Sifat manusia yang ingin menuntut hidup lebih mudah dan praktis. Dan yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Ketiga yaitu perkembangan dalam bidang telekomunikasi. Lalu bagaimana dengan dampak globalisasi itu? Dampak globalisasi terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif globalisasi. Yang pertama yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan, sedangkan efisiensi yaitu artinya tepat, cermat, dan berguna. Itu adalah arti dari efektivitas dan efisiensi. Kedua yaitu perekonomian suatu negara semakin meningkat. Hal tersebut terjadi karena semakin banyak modal yang akan masuk ke sebuah negara. Contohnya di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi, terutama untuk sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Ketiga yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat. Dengan meningkatnya perekonomian suatu negara, pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan keadaan tersebut akan membuat negara tersebut menjadi semakin aman, damai, tentram, karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara, seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lain-lain. Keempat, yaitu komunikasi menjadi semakin cepat dan mudah. Kelima, berkembangnya dunia pariwisata. Dengan adanya globalisasi, tempat-tempat wisata di Indonesia menjadi semakin dikenal masyarakat melalui berbagai teknologi seperti dari internet, media sosial lain seperti Instagram. Dan yang terakhir yaitu perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi yaitu yang pertama westernisasi atau budaya kebarat-baratan, yaitu suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme atau cinta tanah air. Gaya hidup yang bermewah-mewahan atau berfoya-foya, gaya rambut kepirang-pirangan yang dicat, kemudian meniru dari budaya K-pop itu merupakan contoh dari westernisasi yang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua yaitu demoralisasi atau menurunnya akhlak moral seseorang. Demoralisasi yang banyak kita jumpai saat ini antara lain pembunuhan, pencurian, penipuan, korupsi, dan pergaulan bebas. Selanjutnya yaitu kesenjangan sosial ekonomi, yaitu perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Ketidakmerataan tersebut dapat
menjadikan bahayanya kehidupan sosial, diantaranya yaitu terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu kriminalitas, yaitu segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Kriminalitas itu antara lain yaitu adanya pembunuhan, penipuan, penculikan, korupsi itu merupakan kriminalitas yang melanggar norma hukum. Yang kelima yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan terjadi karena adanya pembangunan yang tidak dilaksanakan secara AMDAL, mengikuti AMDAL atau analisis masalah dan dampak lingkungan. Contohnya saja yaitu limbah pabrik atau asap pabrik yang kemudian berdampak bagi kesehatan tubuh manusia, antaranya seperti asma, TBC, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu individualisme yang tinggi. Individualisme adalah perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Sikap individualis ini terjadi karena perkembangan teknologi, jadi mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain. Lalu bagaimana upaya menghadapi globalisasi? Upaya menghadapi globalisasi budaya. Yang pertama, yaitu menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia. Kedua, mempromosikan budaya asli Indonesia ke dunia internasional untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Ketiga, yaitu menyukai dan menggunakan produk lokal asli Indonesia. Keempat, yaitu memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga negara Indonesia untuk melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi. Yang kelima yaitu meningkatkan keimanan dan moralitas masyarakat. Selanjutnya yaitu upaya menghadapi globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya yaitu kita harus dapat menyaring informasi yang baik dan bermanfaat. Selain itu juga diperlukan adanya pengawasan dari berbagai pihak agar informasi yang beredar di masyarakat tidak berdampak negatif untuk kita. Selain itu juga banyak upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang iptek. Yang pertama yaitu berkompetisi dalam kemajuan iptek. Kita harus mampu bersaing dengan orang lain dalam bidang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu meningkatkan motif berprestasi. Ketiga, meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kita juga mampu bersaing dengan negara lain. Keempat, yaitu selalu berorientasi ke masa depan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang, sehingga kita tidak tertinggal dan bergantung pada negara lain. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Yang pertama yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk kesungguhan dan kualitas produk. Yang ketiga yaitu menghilangkan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Yang keempat, mendorong pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Yang kelima, yaitu mendorong munculnya produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya,
Upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Yang pertama, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan kita. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Ketiga, yaitu memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar kita tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Dan yang terakhir yaitu upaya menghadapi globalisasi transportasi. Pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktu. Kedua, yaitu menggunakan alat transportasi tidak berlebihan. Alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan transportasi umum agar dapat mengurangi kemacetan. Ketiga, yaitu menjaga keberadaan transportasi lokal sebagai salah satu warisan budaya kita. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita pelajari dari materi globalisasi ini yaitu bahwa globalisasi tidak akan terhindarkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang. Globalisasi merupakan sebuah kebutuhan yang tidak mungkin dapat kita hindari. Akan tetapi, kita juga wajib untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas? Jika kalian sudah jelas dan sudah menonton video ini, silakan kerjakan tugasnya yaitu soal pilihan ganda halaman 34, kerjakan di LKS, kemudian foto dan kirim ke nomor WA Ustazah. Baik, Ustazah akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.